Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dengan NIM akhir 037 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tumbuhan atau kingdom plantae. Simak ya. Jadi di sini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian tumbuhan itu sendiri, pengertiannya. Kemudian ada ciri-cirinya, klasifikasinya, dan yang keempat itu ada miskonsepsi. Nah, di sini tuh ada ayat mengenai klasifikasi tumbuhan yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup bersama dari air, maka tidakkah mereka beriman? Itu adalah ayat membahas mengenai adanya tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian dari klasifikasi plantae itu sendiri atau klasifikasi dari tumbuhan. Jadi kingdom plantae atau tumbuhan itu merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan berklorofil. Jadi di dalam tumbuhan itu mereka ada klorofil. Klorofil itu adalah zat yang membuat tumbuhan itu bisa berwarna hijau. Seperti tumbuhan-tumbuhan yang daun seperti itu. Kemudian ada kangkung. Kangkung itu mulai dari batangnya sampai ke daunnya itu rata-rata dia berwarna hijau. Kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri dari plantae. Nah, ciri-ciri dari kingdom plantae ini sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ada dinding sel yang tersusun atas selulosa, kemudian memiliki klorofil yang berfungsi sebagai fotosintesis, bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian dia juga bersifat eukariotik dan bersifat multiseluler. Kemudian juga bersifat dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Selanjutnya klasifikasi dari kingdom plantae sendiri. Itu ada 3. Yang pertama itu ada lumut atau bisa disebut dengan bryophyta. Kemudian yang kedua itu ada tumbuhan paku atau bisa disebut dengan Pteriodophyta. Kemudian ada juga tumbuhan berbiji yang bisa disebut sebagai spermatophyta. Nah, untuk tumbuhan lumut itu sendiri itu dia memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu bentuk tubuhnya itu berbentuk lembaran. Contohnya itu ada lumut hati, berbentuk kecil dan dia tegak. Ada juga yang berbentuk kecil dan tegak, itu contohnya ada lumut daun. Kemudian lumut kecil itu biasanya tingginya itu 1-2 cm. Sedangkan lumut yang besar biasanya tingginya itu 20 cm. Lumut ini juga memiliki rizoid. Rizoid ini itu fungsinya untuk menyerap air dan garam mineral. Tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut atau floem dan xilem. Jadi di dalam tumbuhan lumut itu tidak ada floem dan xilem. Kemudian struktur dan fungsi tubuh lumut itu sendiri itu berbentuk gametofit dan sporofit. Tumbuhan lumut ini tuh sebenarnya juga merupakan anggota plantae yang paling sederhana. Bentuk ini merupakan bentuk dari peralihan antara Talophyta dengan Formophyta. Tumbuhan ini bersifat terestrial, kemudian dapat ditempatkan di tempat yang lembab, tanah, tembok, atau kulit kayu. Biasanya mereka tumbuh di sana. Nah, ini ada siklus hidup dari tumbuhan lumut. Bisa kita lihat kalau di siklus hidup tumbuhan lumut itu mereka bentuknya siklik atau lingkaran gitu. Mereka
tumbuhnya, berkembang biaknya itu menggunakan sporofit ini. Ada sporofitnya. Kemudian ini ada klasifikasi tumbuhan lumut. Klasifikasi tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lumut hati, kemudian ada lumut tanduk atau bisa disebut dengan atau Ceratopsida. Kemudian ada juga lumut daun yang bisa disebut dengan musci atau Bryopsida. Selanjutnya itu ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku sendiri itu mereka tumbuhan ini tumbuhan kormus memiliki akar, kemudian batang dan daun sejati. Kalau yang tadi kan di tumbuhan lumut itu tidak ada. Kemudian memiliki akar serabut, batang rizom, daun beraneka ragam. Kemudian daunnya menggulung, daun mudanya itu mereka biasanya menggulung atau bisa disebut dengan circinatus. Kemudian jaringan pengangkutnya itu berupa xilem dan floem, berbeda dengan tumbuhan lumut tadi. Kalau yang di tumbuhan lumut kan tidak memiliki xilem dan floem, sedangkan di tumbuhan paku ini mereka justru memiliki xilem dan floem. Kemudian habitatnya itu juga sama, di tempat yang lembab. Sporanya yang dihasilkan adalah sporofil, kemudian mengalami metagenesis, dan spora yang dihasilkan dalam bentuk sporanium atau kotak spora. Gametofitnya itu berupa talus berbentuk lembaran atau protalium. Kemudian gametofit ini akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau bisa disebut dengan archegonium. Untuk alat reproduksinya itu mereka terjadi secara seksual dan aseksual, jadi 2. Kemudian ada siklus hidupnya. Untuk siklus hidup tumbuhan paku itu bisa dilihat di gambar ini. Mereka ada tahap diploid dan haploid. Selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini dia diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada paku purba atau bisa disebut dengan Psilopsida. Kemudian ada paku kawat, bisa disebut dengan Lycopsida. Ada paku ekor kuda atau bisa disebut dengan Sphenopsida atau Equisetopsida. Kemudian ada paku sejati, bisa disebut dengan Pteropsida. Nah, selanjutnya itu ada tumbuhan berbiji atau bisa disebut dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji ini itu tumbuhan yang alat perkawinannya itu terlihat atau Phanerogamae atau tumbuhan berbunga, bisa disebut dengan Anthophyta karena itu bijinya itu asalnya dari perkembangan dari bunga itu. Tumbuhan berbiji bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, Gymnospermae sendiri itu merupakan tumbuhan dengan biji terbuka. Ciri-cirinya yang pertama itu memiliki batang yang keras dan berkambium. Kemudian ada organ reproduksi generatif. Strobilus jantannya tersusun atas mikrosporofit, kemudian Strobilus betina itu tersusun atas megasporofit, dan bakal bijinya itu tidak tertutup daun buah, kan bijinya itu terbuka. Kemudian memiliki daun penghasil serbuk sari yang terpisah dan terkumpul dalam Strobilus. Jika dalam satu pohon itu memiliki runjung jantan dan betina yang bisa disebut dengan monoceous. Sedangkan jika hanya memiliki salah satunya saja dinamakan dioeceous. Dan peleburan sperma dan ovum itu biasanya mereka menghasilkan zigot. Selanjutnya itu ada siklus hidup Gymnospermae. Bisa dilihat itu dari gambarnya teman-teman bahwa pada siklus hidup Gymnospermae ini mereka mengalami tahap meiosis dan meiosisnya ada meiosis 1 dan meiosis 2 seperti di gambar ini. Lanjut di klasifikasi Gymnospermae. Nah, Gymnospermae sendiri itu mereka terdapat 7 ordo. 3 diantaranya itu sudah punah dan hanya tersisa 4 ordo saja, yang terdiri dari Sisalades, Gigolades, kemudian Coniferales, dan Jetales. Ciri-ciri dari
Kemudian itu kita ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya itu ada kelompok tumbuhan yang bakal bijinya itu dilindungi oleh daun buah. Kemudian akarnya dilindungi oleh kaliptra atau tudung akar. Memiliki bunga yang sesungguhnya dan daun pipih melebar. Penyerbukan dan pembuahan itu biasanya mereka memiliki selisih waktu yang relatif pendek dan pembuahannya itu bersifat ganda. Kemudian tumbuhan Angiospermae juga biasanya berupa semak, perdu, atau pohon-pohon besar. Untuk siklus hidupnya sendiri, siklus hidup dari Angiospermae ini mereka mengalami pembuahan ganda, kemudian juga mengalami tahapan meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana pada tahap meiosis 1 itu terjadi tahap diploid, kemudian di meiosis 2 itu mereka haploid. Selanjutnya ada perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil ini itu bisa kita lihat perbedaannya pada akar, batang, kemudian pada pertulangan daun dan bunganya. Kalau pada tumbuhan monokotil itu akarnya itu serabut, dikotil akarnya tunggang. Kalau pada batangnya, monokotil itu ukurannya sama seperti ukuran monokotil, biasanya ukurannya sama. Kalau dikotil itu biasanya pohonnya itu pangkalnya besar, sedangkan semakin ke ujung itu mereka semakin kecil. Kemudian pada percabangannya di monokotil tidak ada percabangan, di dikotil itu terjadi percabangan. Bagaimana dengan susunan berkas pengangkutnya? Berkas pengangkutnya itu kalau monokotil itu biasanya dia tersebar, xilem dan floemnya itu tersebar secara acak. Kalau pada dikotil biasanya itu mereka tersusun secara rapi, seperti itu. Kemudian pada pertulangan daunnya, kalau monokotil biasanya daunnya itu tulangnya sejajar atau melengkung. Sedangkan pada dikotil mereka biasanya cenderung terbuka. Contohnya pada tulang daun yang menjari atau menyirip, seperti itu. Bunganya, kalau bunga biasanya ini kelipatan. Kalau monokotil itu biasanya kelipatan dari 3, sedangkan kalau dikotil biasanya kelipatan dari 2, 4, atau 5. Nah, selanjutnya itu ada miskonsepsi. Di sini saya mengambil ada 6 miskonsepsi biasanya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada konsepsinya itu pernyataan yang salah. Biasanya perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan cara menyambung dan menempel. Padahal sebenarnya konsep pembiakan itu adalah pertambahan individu pada penyambungan, justru terjadi pengurangan atau setidaknya tidak bertambah. Kemudian batang monokotil itu tidak bercabang. Padahal konsep sebenarnya itu adalah ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa batang monokotil juga bercabang, misalnya bambu, pandan, dan rumput. Kemudian ada pernyataan tulang daun monokotil itu sejajar, sedangkan tulang dikotil menjari dan menyirip. Padahal sebenarnya pohon pisang atau yang bersifat monokotil atau tulang daunnya yang menyirip, yang dibedakan bukan tulang daun tetapi pertulangan daunnya, teman-teman. Pada dikotil itu membentuk anyaman seperti jala, sedangkan pada monokotil itu biasanya sejajar. Jadi yang dibedakan itu bukan pada tulangnya tapi pertulangan daun, seperti itu. Kemudian ada jambu mente adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Padahal sebenarnya buah pada jambu mente adalah buah semu, sedangkan buah yang sebenarnya adalah metenya tersebut. Dengan demikian, jambu mete termasuk kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau dikotil. Kemudian ada bagian merah pada bougainville adalah mahkota bunga. Padahal konsep yang benar itu pada bougainville itu yang berwarna merah, ungu, atau kuning itu adalah hanya sebagai kamuflase dari daun. Bunga sebenarnya itu yang adalah bunga yang berwarna putih dan biasanya terdiri dari 5 mahkota bunga, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada tumbuhan melinjo, bijinya berkeping 1 karena itu masuk di monokotil.
pernyataan yang salah itu teman-teman. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pembagian kelompok monokotil dan dikotil hanya terdapat pada tumbuhan Angiospermae, sedangkan melinjo itu termasuk Gymnospermae atau tumbuhan dengan biji terbuka. Selanjutnya di sini ada glosarium. Saya mengambil ada 6 kata, yaitu Angiospermae tadi adalah tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatifnya atau bisa disebut tumbuhan berbiji tertutup. Kemudian ada autotrof, adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian ada dikotil, tumbuhan dengan biji berkeping dua. Eukariot merupakan organisme dengan sel yang memiliki nukleus dengan organel yang dikelilingi oleh membran yakni sitoplasma dan membran inti. Kemudian ada Gymnospermae atau tumbuhan dengan biji terbuka. Kemudian ada monokotil, tumbuhan dengan biji berkeping satu. Nah teman-teman, ini tadi semua materi yang saya ambil ini itu bersumber dari salah satu buku Kapita Selecta IPA yang ditulis oleh Ibu Muslimah Susilayati, Bu Feni Widianti, dan Bu Anggun Zuhaida pada tahun, dan terbitan ini merupakan terbitan tahun 2024. Penerbitnya itu dari UIN Salatiga, bertempat di kota Salatiga. Sekian untuk penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.